Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedatangan mobil Mitsubishi Xpander tahun pembuatan 2017. Nah, jadi datang ke sini dengan keluhan karena AC-nya panas. Maksudnya tidak dingin ya. Nah, setelah kita cek ternyata freonnya itu habis total. Nah, untuk kasus penyebab freon habis itu pasti ada kebocoran di jaringan AC, entah itu di selang, seal ataupun di evaporator. Nah, kalau kebocoran expander ini di evaporator, maka kita akan buka dashboard total. Nah, jadi nanti kita akan buka dashboard total karena diprediksi ini evaporatornya bocor dan kita udah beberapa kali menangani expander bocor di evaporator. Nah, jadi buat pengguna mobil expander tahun 2017, kalau AC-nya udah mulai nggak dingin atau tiba-tiba langsung nggak dingin, ya segera cek ke bengkel AC, waspadai evaporator bocor. Nah, jadi nanti kita akan kasih gambaran beginilah ketika mobil expander dibuka dashboardnya. Nah, jadi nanti langkah awal kita buka ini frame LCD-nya. Terus di sini ada list-listnya kita lepas, pilar kanan, pilar kiri ya. Terus konsol kita lepas karena ini bukan matic, gampang. Sebenarnya matic sama manual itu cara pembongkarannya sama. Terus ini kontrol AC-nya kita buka. Terus oh ya, kita coba lihat filternya. Jadi filternya ada di sebelah kiri. Ini lacinya udah dibuka. Coba kita lihat filternya kotor atau enggak ya. Coba kita lihat filternya, kondisi filternya kotor atau enggak. Kalau ruangannya sini bersih ya, tapi karena evaporator bocor, coba mungkin dari bahan materialnya evaporator yang mungkin kurang bagus. Coba kita buka. Ini udah tergolong kotor, jadi nanti bisa kita semprot pakai angin ataupun ganti yang baru. Nanti kita koordinasi sama si pemilik mobilnya ya. Oke, tipis. Nah, jadi tampilan evaporatornya setelah kita bongkar dari mobil seperti ini ya. Ini udah kita lepas semua dari box evaporator. Untuk pembongkaran box evaporator seperti ini kita tanpa buka baut. Jadi ini evaporator. Oh sorry, ini knop. Jadi tanpa ada punya baut, langsung kita bisa buka evaporator. Nah, untuk tampilan blowernya seperti ini. Ini blowernya kecil kayak punya Nissan March. Beda jauh sama mobil Innova. Kalau Innova ini lebih besar. Nah, terus untuk evaporatornya di sini terindikasi menurut saya bocor karena dari awal ini kita tes juga freonnya berkurang. Nah, untuk mobil expander ini udah sering mengalami kasus kebocoran pada evaporator coil. Coba nanti kita tes biar kita yakin juga nanti apakah ini bocor atau enggak. Kalau bocor nanti kita akan ganti baru. Setelah itu nanti kita akan pasang ulang dan tes suhu seberapa hasil dinginnya setelah kita ganti evaporator. Oke, langsung kita ke pengetesan evaporator seperti ini. Coba mendekat mas. Dan ini evaporatornya bocor. Kalau udah bocor seperti ini nanti kita akan ganti, karena untuk perbaikan evaporator seperti ini kita tidak rekomendasi karena kondisinya udah korosi atau kropos. Langsung ya. Ini bocornya udah, oh ada dua bocornya.
langsung kita ganti aja baru. Oke, biar awet dan tahan lama. Oke. Untuk tampilan evaporatornya seperti ini. Ya, ini yang baru dan ini yang lama, bocornya di bercak oli sini. Jadi untuk tampilan evaporator ini sama kayak Hyundai Avega ya. Kalau Hyundai Avega sama kayak di tengah, cuma ekspansinya berada di sini. Jadi expander 2017 ini udah sering mengalami kebocoran di evaporator. Jadi kalau mobil Anda dicek freonnya kurang, bisa waspada di evaporator. Langsung saja kita pasang ke box evaporator, lalu nanti kita akan rakit dashboardnya, karena dashboardnya tampilannya seperti ini setelah kita bongkar total. Nah, untuk tingkat kesulitan antara Pajero sama expander ini, menurut saya pembongkarannya 11-12 tingkat kesulitannya. Juga soket-soket kabelnya tidak terlalu banyak kayak mobil New Fortuner yang kemarin kita buka. Jadi untuk pembongkaran expander ini cukup simpel sebenarnya. Oke ya, langsung kita ke perakitan dashboardnya. Alhamdulillah setelah kita pengisian freon, ini dashboardnya udah kita semua pasang ya, udah beres. Langkah selanjutnya itu kita coba cek hasil dinginnya seberapa. Nanti kita cek ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita nyalain mesin. Oke. Oke, kita nyalain AC. Oke. Coba kita langsung masukin termometernya. Oke, nanti jadi berapa suhunya. Ini yang tengah kita baca, ini baru 30,8. Nah, jadi sedikit cerita kronologi mobil expander ini sebelum ke bengkel. Nah, kata pemilik mobilnya sebelum ke bengkel ini udah 1-2 kali nambah freon. Jadi selang beberapa waktu, yang pertama cuma sekitar 8 bulan dia nambah freon, terus habis. Terus yang kedua sekitar ada 4-6 bulan. Ini AC-nya kurang dingin lagi. Nah, terus dibiarin ada 1 bulanan lebih ya, 1 bulan di garasi. Datang ke bengkel kami, setelah kita cek ternyata freonnya habis. Nah, pastinya kalau freon habis ada kebocorannya. Sembari kita nunggu berapa derajat nanti kita cerita dulu. Jadi bukan hanya mobil expander saja, mobil Honda Jazz, Avanza, Rush, Stereo, Xenia, entah apa itu mobilnya, kalau udah pernah isi freon atau tambah freon itu pasti ada kebocoran. Nah, pastinya harus dicek dulu bocornya di mana. Entah itu pun di evaporator, seal, selang, kompresor dan lain-lain ya. Nah, jadi kalau buat pengguna mobil expander ini tahun 2017, kalau belum pernah diservis AC-nya, bisa lah diservis sekali-kali. Udah 17 sampai 2022 udah waktunya servis. Jadi biar evaporatornya udah bocor. Dan kalau servis seperti ini ya, ini biayanya lumayan karena ganti evaporator. Tetapi kalau dari kemarin-kemarin diservis rutin, dalam artian freon diganti baru sama oli kompresor ganti baru, insya Allah evaporator tahan lama. Nah, jadi ini udah dinginnya 7,0, udah 6,1, berarti dingin expander ini udah berhasil ya. Kita pemasangan evaporator sama pengisian freon berhasil. Nah, jadi nanti filternya kita ganti, karena si pemilik mobilnya juga udah sekalian ganti biar baru, evaporator baru, filter baru. Oke, jadi dinginnya lebih seger dan Anda bisa kasih pewangi ruangan ya, jadi biar pas berkendara terasa lebih seger. Oke ya, mungkin cukup sekian video kali ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nah, jadi Anda yang sudah melihat video dari awal sampai akhir, ada gambaran ketika mobil Mitsubishi Expander dibuka dashboardnya. Dan kemarin kita juga buka
New Fortuner, ya, buat kemarin yang nanya bagaimana cara buka dashboard New Fortuner, bisa ditonton pas kemarin, seminggu yang lalu lah kita upload videonya. Ini udah 4,1, kita pakai setelan maksimal. Nah, jadi fungsinya setelan ini buat pengatur suhu. Ketika Anda merasa kedinginan, ini bisa diputar berlawanan arah jarum jam maksudnya. Putar ke kiri maka dinginnya akan berkurang. Oke ya. Jadi ketika diputar searah jarum jam maka dinginnya maksimal. Tadi bisa sampai 4,1 bahkan sampai 3 derajat. Dan ini yang tengah buat pengaturan kecepatan angin blower. Yang di dashboard ini keluar anginnya lebih kencang. Kita putar lagi ke arah jarum jam, lebih kencang dan lebih kencang nih. Oke ya. Dan yang sebelah kiri ini terakhir buat pengaturan atau solenoid arah angin dari kaki, wajah kaki, khusus kaki, sama kaca buat penghilang embun sini ya, depan. Jadi kalau pas di garasi, pas di parkiran luar mungkin kena hujan, pasti kaca ngembun, nggak bisa lihat. Anda bisa diposisikan selektor ke posisi khusus kaca. Jadi beberapa saat nanti kaca akan embunnya hilang. Oke ya. Mungkin cukup sekian. Anda bisa komentar nanti ketika ada yang kurang saya penjelasannya. Kalau ada yang kekeliruan dalam penjelasan, Anda bisa kasih masukan. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.